saya di situ sinyal tidak ada pengaruh. Sedikit lagi saya sampai di rumah, nggak apa-apa, mudah-mudahan. Ya udah saya kejar betul pulang dari Lemau Manis dari kampus. Cuma sih wak ngecek habis wak. Betul aja ngecek ya. Suara Anda juga putus-putus, saya dengar suara saya juga putus-putus. Seperti sinyal ini. Kasih Pak, sampai itu Pak. Pak. Pak, maaf Pak. Memang segitu Pak. Enggak Pak. Sudah sebanyak. Enggak Pak. Intinya juga tuh ada. Iya. Iya sama Pak. Celana.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apakah putus-putus suara saya? Tidak, Bu. Lancar. Bentar ya. Bentar. Ya, kita lanjutkan kuliah kita. Jadi pada prinsipnya beda laporan dengan pengaduan tersebut adalah sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, sumbernya, ya, pemberitahuannya itu dari siapa, dan itu adalah dibedakan bahwasanya kalau laporan boleh dari siapa saja, ya, sementara pengaduan itu harus ada dari korban atau dari pihak keluarganya dengan, ya, permintaan untuk ditindaklanjuti. Ya, ditindaklanjuti itu artinya apa? Untuk dituntut, karena ini merupakan suatu delik aduan. Aduan merupakan syarat pentingnya untuk dituntutnya suatu tindak pidana tersebut. Nah, demikian juga kalau kita lihat deliknya biasanya laporan itu delik biasa. Ya, sementara kalau aduan, delik itu delik aduan. Nah, delik aduan itu bisa delik aduan mutlak dan bisa delik aduan relatif. Ya, karena aduan merupakan syarat penting salah satu untuk dapat ditindaklanjutinya suatu aduan tersebut untuk dapat dituntut atau tidaknya perlu aduan. Aduan itu diberikan oleh korban atau dari keluarganya. Nah, kalau tertangkap tangan, ya, nah itu tidak perlu lagi ada suatu laporan atau pengaduan. Nah, dengan adanya laporan dan pengaduan itu kan untuk adanya dugaan suatu tindak pidana dan untuk dapat dilakukan penyelidikan. Ya, penyelidikan, serangkaian tindakan penyelidik, ya, atas adanya dugaan tindak pidana tersebut, mencari tahu betul atau tidaknya ini tindak pidana, ya, dengan mengumpulkan bukti, ya, melihat buktinya, minimum alat bukti saja 183 sudah bisa ditindaklanjuti kalau memang betul dia tindak pidana, terangnya suatu tindak pidana tersebut, maka dinaikkan tingkatnya ke penyidikan. Jika tidak, umpamanya dia bukan masalah tindak pidana tapi administrasi umpamanya, ya, atau tindakan yang lain, perdata umpamanya, ya, daripada laporan tadi atau pengaduan tadi, maka orang 1 kali 24 jam harus dilepas, ya, nggak boleh lagi orang diinterogasi. Nah, kalau tidak, kalau sudah dinaikkan kepada tingkat penyidikan, tentu ada upaya paksa. Upaya paksa itu tentu orang harus ditangkap, ditahan, ya, digeledah, disita, dirampas, dan diperiksa surat-surat dan segala macam dalam pemeriksaan upaya paksa. Nah, kalau dia itu tertangkap tangan, tidak perlu lagi penyelidikan. Ya, baca itu nanti. Nah, setelah itu, kalau sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan, serangkaian tindakan penyidik, namanya definisinya, lihat secara normatif pada Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang hukum acara pidana, itu ada konsep, ya, pada butir-butir itu. Apa itu penyelidikan, apa itu penyidikan, beda. Kalau penyidikan serangkaian tindakan penyidik, ya, untuk mengumpulkan bukti-bukti atas kuat terangnya suatu tindak pidana, guna untuk kemudian ditetapkan siapa tersangkanya. Nah, setelah tahu nanti bukti-buktinya, sudah tahu apanya, nah itu tentang tersangkanya siapa nanti, ya. Nah, sudah diketahui tersangkanya, maka di situ kan ada upaya paksa. Itu supaya apa ditangkap? Supaya apa orang ditahan?
ya, lama penahanan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan sampai pemeriksaan di pengadilan itu ada dalam KUHP. 20 hari diperpanjang 40 hari pemeriksaan di penyidikan. Ya, 30 hari pemeriksaan di penuntutan umpamanya kan. Nah, itu ada masa-masanya. Lihat di KUHP nanti. Kenapa perlu upaya paksa tersebut? Karena apa? Pertama, untuk mempermudah pemeriksaan. Yang kedua, untuk tidak menghilangkan alat bukti bagi pada pelaku. Kemudian juga untuk apa? Untuk dia jangan lari, ya. Dan juga untuk tidak mengaburkan persoalan-persoalan. Itu gunanya upaya paksa tersebut. Mempermudah pemeriksaan supaya jangan lari, tidak menghilangkan alat bukti, ya, dan mempercepat proses pemeriksaan. Itu gunanya upaya paksa tadi. Jadi kalau ditanya upaya paksa itu apa? Tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mempercepat proses pemeriksaan itu berupa apa? Penangkapan, penahanan, ya, penyitaan, perampasan, dan seterusnya pemeriksaan alat bukti. Nah, itu dia. Nah, sampailah kita dalam rangka penyidikan. Ya, oleh siapa? Nah, penyidik itu kamu lihat nanti syarat-syaratnya di KUHP. Siapa yang bisa penyidik? Ada penyidik pembantu, ada penyidik utama. Ya, nanti lihatlah kepangkatannya. Apa syarat-syarat kepangkatan daripada penyidik pembantu itu nanti. Ya, penyidik utamanya, pangkatannya, ada perkapnya dan segala macam yang mengatur. Nah, untuk itulah makanya Ibu suruh kamu membaca peraturan-peraturan dan baca itu KUHP dan baca itu buku Yahya Harahap supaya kamu punya ilmu yang lebih mumpuni dan ilmu yang lebih, ya, dalam beracara pidana tersebut. Nah, salah tangkap, salah tahan, apa upaya? Ya, pra peradilan. Jadi setelah penetapan tersangka apa upaya? Pra peradilan. Ya. Jadi bukan tersangkanya itu kok diambil tersangkanya itu, berarti orang salah penetapan tersangka. Ya, salah tangkap, salah tahan. Nah, upaya pra peradilan apa itu? Gugatan. Gugatan apa? Gugatan ganti rugi, ya, pengembalian nama baik, rehabilitasi. Itu gugatan yang diajukan dalam pra peradilan sebelum perkaranya masuk membacakan dakwaan. Ya, karena apa? Karena disinyalir ini ada salah tangkap, salah tahan, salah penetapan tersangka. Ya, jadi pra peradilan itu sejenis gugatan, ya, kepada negara. Siapa yang digugat? Penyidik. Nah, sampai di sana siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya ingin mau bertanya, Bu. Silakan. Yang ingin saya tanya. Kepada ketua, tolong nanti di foto, di screenshot, kirim ke WA grup. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bu, bisa, Bu? Silakan. Jadi ingin saya tanyakan kan, Bu, mengenai upaya paksa itu kan, Bu. Di situ kan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan itu kan pada dasarnya kan tertulis di pasal 7 ayat 1 huruf D KUHP kan, Bu. Nah, ya, silakan dibaca KUHP. Tapi yang saya lihat, Bu, di situ di KUHP itu tidak ada disebutkan upaya paksa tersebut, Bu. Itu gimana ya, Bu? Ya, upaya paksa itu sejenis upaya yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka untuk melakukan proses pemeriksaan dan membuat berkas perkara. Apa tindakannya itu? Adalah sejenis penangkapan. Apa itu penangkapan? Penahanan. Apa itu? Riyad Al-Hadi, kenapa kamu ketawa-ketawa melulu? Tolong serius, kuliah kamu sudah saya perhatikan dari awal kuliah, aneh orangnya ya. Maaf, Bu, sebelumnya saya duduk diam-diam aja dari tadi, Bu. Diam-diam, kenapa ketawa-ketawa? Kan kelihatan bagi saya. Sementara Habib sedang bertanya serius, Anda ketawa-ketawa melulu. Saya nggak tahu ada yang lucu atau ada yang apa ini. Kalau nggak kelihatan, ngapain saya membantah mama apa saudara? Karena mengganggu kepada saya. Ketawa sendiri gila saudara nih. Kalau ketawa-ketawa sendiri nggak ada masalah apa. Ya, saya sedang serius menjelaskan.
Kalau saudara ketawa-ketawa aja, entah apa yang lucu, saya juga nggak tahu. Ya, kalau mau ada sesuatu masalah yang lucu, selesaikan aja di luar, keluar dari Zoom. Ya, itu dia. Itu masalahnya, Habib. Jadi upaya paksa itu ada penangkapan, penahanan, penyitaan, perampasan, dan pemeriksaan surat-surat. Upaya paksa itu. Ya, sama nanti kita dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti. Nah, secara kita akan melihat nanti apa bukti-bukti ini apa ini? Bisa alat bukti, bisa barang bukti. Nah, apa perannya barang bukti? Ya, Bapak Ibu, pukul 1 error pula lagi mau nih Zoom. Sudah ada pengumuman. Ya, kalau barang bukti barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan. Atau langsung barang itu digunakan dalam tindak pidana. Dan ini membantu untuk pembuktian. Sementara alat bukti itu memang yang disyaratkan di dalam suatu aturan untuk 183 dan 184, pembuktian itu sangat penting. Ya, kenapa? Menentukan bersalah atau tidaknya orang itu harus cukup alat bukti minimal 183, maksimum 184. Bahkan dalam tindak pidana khusus ditambah dengan alat bukti elektronik. Ya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ITE. Apa itu 184 itu? Keterangan saksi, keterangan ahli. Jangan Anda panggilnya saksi, ahli itu orangnya itu. Yang kita butuh keterangan di sini. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Ya, itu dia. Nah, kalau barang bukti, barang yang digunakan dalam tindak pidana atau erat kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Itu barang bukti namanya. Ya, itu membantu dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana itu daripada pembuktian nanti untuk kekuatan. Karena di dalam pembuktian itu penting sekali di pengadilan ada kekuatan alat buktinya. Diukur kekuatan alat bukti itu dari apa? Kalau keterangan diberikan oleh seorang ahli, ya, yang mana orang ini, yang seseorang, yang mana dia hanya mengetahui pula dari orang lain, itu lemah itu pembuktiannya. Kalau seorang saksi itu memberikan keterangan, harus